Kalau Anda akan mencampur adukkan antara dunia bisnis yang sedang Anda jalankan dengan dunia politik, tunggu sajalah kehancuran bisnis Anda. Dan bisa jadi akan hancur dua-duanya. Anda akan gagal berbisnis dan juga akan gagal berpolitik. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Dunia bisnis merupakan dunia yang hitam putih. Dunia bisnis merupakan dunia yang memerlukan kepercayaan yang hakiki. Karena itu di dunia bisnis 4 ditambah 5 itu harus 9. Jangan sampai 4 tambah 5 menjadi 7 atau menjadi 15. Apa artinya Sobat DB? Di dunia bisnis kepercayaan adalah merupakan fondamen dari keberuntungan keberhasilan bisnis. Apabila seorang pebisnis tidak dipercaya oleh konsumennya misalnya, atau tidak dipercaya oleh mitra usahanya, maka pebisnis itu jelas akan menemui kegagalan, akan menemui kehancuran, akan gulung tikar. Jadi sekali lagi dunia bisnis adalah dunia hitam putih. Dunia yang tidak boleh berbeda antara apa yang diucapkannya di depan panggung dengan apa yang dilakukannya di belakang panggung. Karena itu dunia bisnis bisa dikatakan jauh sekali bedanya dengan dunia politik. Jadi, kalau saja Anda sekarang ini sedang menjalankan bisnis, sedang fokus berbisnis, tolong Anda berpikir agak 10 kali sebelum Anda mencampur adukkannya dengan dunia politik. Sebab, kalau dunia bisnis yang sedang Anda tekuni, Anda campur adukkan dengan dunia politik, besar kemungkinan bisnis Anda akan hancur. Atau bisa dua-duanya. Bisnis Anda hancur, politik Anda akan gagal. Sobat DB yang hendak saya katakan di dalam pertemuan kita kali ini, kalau Anda sedang membangun bisnis, apalagi sedang memulai bisnis, atau Anda sedang mengembangkan bisnis, saya menyarankan jangan Anda campur adukkan dengan dunia politik. Jangan Anda di samping berbisnis juga berpolitik. Kenapa saya katakan demikian? Dunia bisnis itu prakteknya siang dengan malam dengan dunia politik. Seperti saya singgung tadi, di dunia bisnis, kalau hitam itu betul-betul hitam, kalau putih itu betul-betul putih. Di dunia bisnis, kalau hitam berbaur dengan putih, maka bisnis akan hancur. Kenapa? Kepercayaan konsumen, kepercayaan mitra usaha, kepercayaan masyarakat akan hilang. Sedangkan modal yang paling utama di dunia bisnis adalah kepercayaan. Kendatipun kita tidak punya modal sama sekali, mungkin karena ada sesuatu hal modal kita habis. Yang saya maksudkan modal dalam bentuk uang.
Tetapi kalau kepercayaan orang masih ada pada kita, yakinlah bisnis kita akan bangkit kembali. Bagaimana di dunia politik? Di dunia politik, kebanyakan harus kita berada di alam abu-abu, antara hitam dan putih, antara putih dan hitam. Maksudnya apa? Kalau di dunia bisnis, kepercayaan adalah nomor satu. Di dunia politik, kepercayaan ada kalanya hanya disesuaikan dengan kondisinya saja. Misalnya, di dunia politik, ada kalanya politisi itu dia memerlukan kepercayaan hanya ketika dia memerlukan suara. Makanya di dunia politik ada yang namanya kampanye. Kampanye itu kan pada hakikatnya mempengaruhi orang agar percaya pada kita. Oh, apakah nanti kampanye itu harus sesuai dengan kenyataan yang dikampanyekan apabila sudah terpilih? Belum tentu. Sehingga kita banyak melihat rakyat yang kecewa kepada politisi ketika politisi itu telah terpilih. Jauh beda antara apa yang dia kampanyekan dulu dengan 1000 janji dengan apa yang prakteknya terjadi pada saat dia memimpin. Jauh beda sekali, sehingga pemilihnya, pendukungnya kecewa. Banyak kita lihat. Tetapi ketika dia, kalau di Indonesia 5 tahun lagi kampanye, apakah politisi yang kemarin berjanji itu marah rakyatnya, tidak dipercaya oleh pemilihnya 5 tahun lagi? Belum tentu. Sebab dia akan mengampanyekan lagi dengan cara yang lain, sehingga rakyat yang memilihnya terbuai lagi. Jadi di dunia politik biasa, kalau janji itu belum tentu akan ditepati. Karena ada yang namanya kampanye. Di dunia politik itu, apa yang dibicarakan di depan panggung, apa yang dilakukan di depan panggung, belum bisa dipastikan akan 100% itu yang dipraktekkannya di belakang panggung. Makanya orang mengatakan dunia politik itu punya panggung depan, punya panggung belakang. Bagaimana dengan dunia bisnis? Tidak bisa demikian. Di dunia bisnis, antara panggung depan dengan panggung belakang harus sama. Antara apa yang ditampilkan, apa yang dikatakan di depan panggung, ke depan masyarakat, ke hadapan publik, harus sama dengan apa yang dikerjakan di tempat, di ruangan bisnis kita. Contoh, kalau dia mengatakan produk yang dijualnya obat demam misalnya, dikatakannya demikian di depan panggung, di depan publik, di depan calon konsumen. Nanti ketika konsumen datang ke tokonya, jangan coba-coba yang dikatakannya obat demam tadi ternyata obat sakit perut. Tidak akan percaya konsumennya lagi. Kalau konsumen tidak percaya, maka dia tidak akan membeli. Kalau dagangan tidak laku karena tidak dibeli konsumen, akan bangkrut. Demikian juga dalam berjanji.
seorang pebisnis, seorang pengusaha, seorang pedagang apabila berjanji akan melunasi utang tanggal 17 November misalnya, atau akan memenuhi pemasokan atau suplai barang tanggal 30 September misalnya, tetapi janji itu tidak ditepatinya, hutang tidak dibayarnya berlarut-larut, produk tidak dikirimkannya, tidak disuplainya sesuai dengan janjinya, jangan harap besok lagi konsumen yang dijanjikannya itu akan percaya. Jangan harap besok lagi mitra usahanya yang dijanjikan itu akan percaya. Kalau kepercayaan sudah tidak ada, maka tunggulah kehancuran bagi bisnisnya. Jadi di dunia bisnis seperti saya katakan tadi, 4 tambah 5 harus 9. Apa yang diucapkan di depan panggung harus itu yang dilakukan di belakang panggung. Karena itu, jika Anda sekarang sedang memulai bisnis, sedang membangun bisnis, sedang mengembangkan bisnis, janganlah Anda campur adukkan dengan dunia politik. Kalau Anda telah memutuskan untuk berbisnis, fokuslah Anda di dunia bisnis Anda. Jangan sekali-kali Anda campur adukkan dengan dunia politik. Apakah bisa secara sadar ataupun tidak sadar tiba-tiba Anda mencampur adukkan dunia bisnis dengan dunia politik? Bisa jadi. Sebab politik itu penuh dengan rayuan, penuh dengan godaan, penuh dengan bayangan indah di depan. Yang saya maksudkan, kalau politik melihat Anda sukses berbisnis, Anda punya modal, bukan tidak mungkin politik akan menggoda Anda untuk masuk ke dunia politik dengan rayuan yang mengatakan nanti kalau Anda masuk ke dunia politik, dunia bisnis Anda akan lancar. Proyek-proyek Anda nanti kalau Anda menjadi anggota DPR akan lancar. Proyek-proyek Anda nanti kalau Anda menjadi bupati, kalau Anda menjadi wali kota, kalau Anda menjadi menteri akan lancar. Tetapi yang perlu Anda ingat, ada kalanya dunia politik ini akan menghabiskan modal usaha Anda. Kenapa saya katakan demikian? Tidak sedikit teman-teman saya yang mengeluh, yang menyesal di hadapan saya mengatakan, saya sekarang hancur karena modal usaha saya sudah habis buat kampanye baru lalu. Tetapi saya tidak terpilih. Rumah saya sudah tergadai, mobil saya sudah tergadai, ruko saya sudah terjual, toko saya sudah habis. Saya kalah. Rupanya apa yang disampaikan oleh teman politik saya itu hanya bujuk rayu saja. Uang saya dijadikannya untuk pembeli balihonya. Dikatakannya membuat baliho bersama. Foto dia sebelah kiri, foto saya sebelah kanan. Bayarnya katanya bersama. Tapi saya tangani dulu karena saya ada uang. Setelah kampanye selesai, dia tidak bayar-bayar, dia sudah hilang. Akhirnya saya menanggungkan sendiri. Banyak teman-teman saya yang mencempungi dunia politik ketika dia sedang fokus berbisnis, yang mengatakan demikian. Akhirnya duduk termenung. Dan kita mendengar tidak sedikit pengusaha-pengusaha yang mulai membangun usaha atau yang sedang mengembangkan usaha,
seperti depresi karena modal habis, tetapi menjadi caleg gagal menang, menjadi calon gagal menang. Karena itu Sobat DB, saya ingin katakan, fokus sajalah Anda di dunia bisnis Anda, kembangkan bisnis Anda sampai menggurita. Kita banyak melihat para pengusaha sukses yang tidak mau dia masuk dunia politik. Banyak. Ciputra, contohnya. Thohir, contohnya. Mutariadi, contohnya. Sinar Mas, banyak dan banyak lagi. Dia tidak mau terjun ke dunia politik. Paling-paling dia hanya mau mendanai orang yang ada di dunia politik dengan kelebihan uangnya, bukan dengan modalnya, tapi dengan kelebihan uangnya. Contohnya, dia punya uang 100 triliun. Kalau ada yang mau jadi calon gubernur, yang jadi calon presiden, yang jadi calon bupati wali kota, uangnya yang 100 triliun itu diberikannya 10 miliar, diberikannya 100 miliar, atau diberikannya 1 triliun. Menurut orang yang memerlukan uang ketika kampanye, banyak sekali uang diberikan oleh pengusaha ini kepada saya. Dia sponsori saya 100 miliar. Dia sponsori saya 10 miliar. Banyak sekali. Padahal bagi dia pengusaha itu, uang yang 10 miliar, uang yang 100 miliar, atau uang yang 1 triliun itu belum apa-apa. Kalah pun politisi ini baginya tak apa-apa. Tidak dibayarnya pun oleh politisi ini, uang itu tidak dikembalikannya pun nanti uang itu baginya tidak apa-apa. Itu dianggapnya sedekah saja, dianggapnya sumbangan saja. Sebab tidak mempengaruhi kepada keuangan perusahaannya. Tetapi kalau menang bagaimana? Dia bisa mengatur jalannya kepemimpinan yang disponsorinya ini. Inilah cara berpikir pengusaha. Jadi dengan demikian, Sobat DB, sekali lagi saya katakan, kalau Anda memutuskan untuk berbisnis, jangan campur adukkan bisnis Anda dengan dunia politik. Jangan. Kalau Anda tidak percaya, cobalah. Nanti kalau selamat kedua-duanya, katakan kepada saya bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak benar. Tetapi kalau hancur bisnis Anda, ataupun hancur kedua-duanya, tak perlu Anda datang kepada saya. Cukup Anda jadikan saja apa yang Anda alami itu bahan evaluasi. Ini lebih saya tekankan kepada para anak muda yang terjun ke dunia bisnis. Selamat berbisnis. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha kaya raya yang sukses. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.